Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, Yusuf Mansur itu identik dengan penggelapan, penipuan, sumpah palsu, bohong, yang membahasakan bahasa agama, lalu menimbulkan korban-korban yang bergelimpangan di mana-mana. Salah satu kasus Yusuf Mansur yang sedang bergulir sekarang ini, atau gugatan daripada korban-korban yang tergabung dalam kelompok investasi batubara, yaitu Jabal Nur, Jemaah Masjid Kota Wisata Cibubur. Jadi Jemaah Masjid Kota Wisata Cibubur telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan semenjak tahun lalu. Saking banyaknya saksi, maka sekarang hakim meminta kata pemutus. Kata pemutus itu masing-masing pihak bersaksi di pengadilan. Pada minggu lalu itu, pihak Jemaah Masjid Kota Wisata telah menyatakan kesaksiannya bahwa benar mereka telah menyerahkan uang dan keterlibatannya Yusuf Mansur bla 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 bla. Nah, hakim juga akan meminta kepada Yusuf Mansur dan kawan-kawannya. Pertama, permintaan itu kalau benar itu ada, menyatakan bahwa dia benar-benar telah menerima uang dari Jemaah Masjid Kota Wisata atau proyek itu benar-benar ada gitu. Atau Yusuf Mansur berani berbohong dan bersumpah palsu, mengatakan bahwa proyek itu tidak ada, dia tidak terlibat dan tidak tahu apa-apa gitu. Kalau dia berani seperti itu, kata Zaini Mustafa, yang merupakan salah satu korban dan juga kuasa hukum dari Jemaah Masjid Kota Wisata Cibubur itu, dia akan mencium kaki Yusuf Mansur. Cerita dianggap sudah selesai, mari nanti diselesaikan di akhirat. Artinya cerita pengadilan dianggap sudah selesai. Nah, pertanyaan kita sekarang ini, maukah Yusuf Mansur untuk melakukan sumpah palsu atau berbohong? Ini kita lihat nih, kita tunggu. Kalau dia mau berani melakukan itu, lengkap sudah segala atribut yang ada pada Jamaah Nur Khatib Mansur. Sebagai mbahnya bohong, sebagai mbahnya yang sanggup bersumpah dan bersaksi palsu. Kalau berbohong, dalam kasus Kota Wisata ini, Yusuf Mansur dah sering berbohong gitu. Ketika dikonfirmasi, dia menjelaskan di Daku Channel, mula-mula itu Daku Channel yang Darul Quran, maksudnya channel yang dia miliki. Mula-mula dia mengatakan dia tidak tahu menau dengan urusan investasi batubara di Masjid Kota Wisata Cibubur. Saya tidak tahu-tahu itu orang-orang jahat yang libat-libatkan nama saya gitu. Tapi kemudian klaimnya ini berubah lagi. Dia mengatakan itu udah saya bayar itu. Udah saya bayar 23 miliar. Nah, sekarang logikanya kalau memang nggak tahu-tahu, terus untuk apa dibayar? Kan dia nggak tahu-tahu terus bayar gitu. Jadi aneh gitu. Orang bertanya, lu bayar ke siapa? Nah, dia di sini mentok, dia nggak bisa menunjukkan ke siapa bayar. Misalnya 23 miliar kan banyak. Kata tadi nggak ikut-ikutan, tapi udah bayar. Aneh gitu. Kalau memang bayar berarti ikut gitu. Kalau nggak ikut kenapa bayar? Jadi di sini dia sudah berbohong secara publik. Tapi kemudian kasusnya tetap bergulir gitu. Karena saksi-saksi memberatkan bahwa dia terlibat itu banyak. Bahkan terakhir ada seorang jemaah yang dalam keadaan stroke, terpincang-pincang, itu bersaksi di depan pengadilan bahwa dia mendengar dan melihat Yusuf Mansur berorasi dan presentasi tentang investasi batubara tersebut. Kemudian Yusuf Mansur, apa dia terlibat langsungnya? Itu sekarang kasusnya itu BMT yang merupakan jembatan atau tempat orang menyetor modal, itu telah melakukan yang diduga oleh pihak korban ini, telah melakukan
tindakan melawan hukum, yaitu sumpah berita bohong. Dia mengatakan saudara Zaini Mustafa ini telah mencabut investasinya. Tapi begitu dibuka, buktinya ternyata surat itu surat palsu gitu, diduga palsu. Maka itu nanti akan menjadi satu kasus berikutnya. Jadi kita lihat dan kita tunggu nih. Kata Zaini, kalau Yusuf Mansur berani berbohong di hadapan pengadilan, tuh saya cium kakinya. Nah, bagi Yusuf Mansur kan bagus gitu. Kakinya dicium orang. Selama ini kan dia ngelus kepala orang jadi duta besar gitu. Dia elus jadi duta besar. Pegangin pantat orang, penyakitnya sembuh. Gitu. Apalagi, ini orang kan mencium kakinya terus mau diapakan gitu. Kan kesempatan emas bagi Yusuf Mansur untuk melakukan tindakan apa saja. Cuma sekarang dia berani nggak? Kalau berbohong di selama ini dia sudah berani. Sekarang membuat sumpah palsu yang jelas sebuah tindakan yang terkutuk, yang dilaknat oleh agama. Nah, kalau Yusuf Mansur memang tidak terlibat, mestinya dia berani. Mestinya dia berani. Tapi saksi-saksi yang mengarah ke dia ini kayaknya dia agak kerepotan gitu. Karena investasinya ini besar. Tahun 2009 itu jumlahnya 55 miliar. Melibatkan 260 orang jemaah. Mana kita bilang nggak ada? Itu kan semua sebagian besar masih hidup. Termasuk marbot yang terpaksa jual kambing di kampungnya. Jual kambing, jual sapi supaya dapat keuntungan dari investasi batu bara gitu. Sekarang ternyata hanya cerita bohong. Ini ditunggu oleh masyarakat. Nah, kalau ini semua cerita sudah selesai. Mansur ya kalau perlu sumpah palsu aja, kan biasa selama ini bersumpah palsu. Hanya saja sekarang ada ikatan hukum gitu. Kalau ceritanya itu berani dia dapat menantang pengadilan dan bersaksi ya, tentu semua media akan memuat. Maka secara administrasi hukum dianggap kasusnya sudah selesai. Yusuf Mansur menang. Dia boleh berpesta nanti. Motong kalau perlu 100 ekor kambing. Karena menang, duit investasi jemaah ini tidak dikembalikan. Jadi kita tunggu nanti Yusuf Mansur ini masih menjadi bagian dari komunitas Islam atau sudah menjadi komunitas dari perampok, penipu, dan pembohong. Ditentukan nanti dengan sikapnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kalau yang jadwalnya itu tanggal 4 April tahun 2023. Mari kita tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.